Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ma'rifatillahi bi nuril iman wal yakin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha, 'asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat nikmat karunia-Nya kita yaitu telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan ini berulang-ulang sebetulnya, dan mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan atau amal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, yang walaupun jatuh bangun dengan sakitnya kita, sehat lagi, sakit lagi, sehat lagi, maka ini nikmat sehat bisa dirasakan dengan adanya yaitu sakitnya kita, dan kesenangan bisa kita yaitu dirasakan sama kita kesenangan itu dengan ada kesukaran yang kita alami. Oleh karena itu tidak ada lain untuk mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan beribadah kepadanya. Dan ini pula lah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau cuma dia itu bekerja, itu kerbau juga bekerja, dia narik pasir. Kalau cuma bekerja, sapi, lembu juga bekerja membajak sawah dia. Kalau cuma cari makan, kambing juga cari makan. Yang membedakan kita satu-satunya dengan makhluk yang lainnya tidak ada lain kecuali yaitu berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat ulang taliban. Jadi apa perlunya kita sholat? Karena yaitu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Inilah sebabnya kita perlu ibadah, ya, menghambakan diri, takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya lah kita akan kembali. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika engkau yaitu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Ikuti sunnah-sunnahku, kata Nabi. Amalkan yaitu sunnahnya, apa perintahnya. Maka untuk membuat Allah ridho, buatlah Nabi ridho kepada kita. Kalau kamu ingin kita itu dekat kepada Allah, maka dekatlah kepada Nabi dengan mengamalkan sunnahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita saat ini berada yaitu di tahun baru, ya, tahun baru Islam. Hari ini tanggal 11 bulan 1 1448 Hijriah, atau dikenal dengan yaitu bulan Al-Muharram, di mana terjadi peristiwa pengorbanan yang besar, yang luar biasa daripada yaitu seorang pemimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Pengorbanan yang luar biasa, pengorbanan yang besar, yang meninggalkan segalanya, merelakan segalanya, melepaskan segalanya
hanya Allah saja di kala itu yang ada di dalam hati mereka. Untuk menegakkan tauhid mereka tinggalkan harta benda, untuk mempertahankan iman mereka lepaskan yaitu keduniaan. Ini luar biasa menjadi pelajaran bagi kita yang ada yaitu di tanah air yang ada yaitu di Tanjung saat ini. Para sahabat ada yang mempunyai perkebunan, mereka tinggalkan perkebunan itu untuk keimanan yang mereka pertahankan. Sebahagian mereka mempunyai hewan ternak yang puluhan bahkan ratusan, maka hewan ternak itu mereka tinggalkan untuk apa? Untuk mempertahankan iman, untuk yaitu tersiarnya yaitu agama. Dengan perjuangan mereka maka sampailah Islam itu ya sampai ke mana? Sampai kepada yaitu Indonesia, sampai kepada Aceh Tenggara, sampai ke Tanjung, bahkan sampai masuk ke rumah tangga kita. Ini pengorbanan tidak lepas daripada pengorbanan Nabi dan para sahabat dulu yang meninggalkan, berpisah dengan keluarga yang berbeda akidah, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan anak-anaknya, berpisah dengan pasangan hidupnya. Untuk apa? Demi yaitu mempertahankan ketauhidan supaya tegak dan yaitu mempertahankan keimanan. Sampai berpisah dengan pasangan hidup, sampai berpisah dengan yaitu pekerjaannya. Ya barangkali berdagang, maka dikala itu harta bendanya dibawa yaitu sebawanya saja. Maklum perjalanan ditempuh dengan perjalanan kaki dari Mekah ke Madinah, ditempuh dengan jalan kaki, berapalah harta yang bisa dibawa. Bahkan dikala itu harus menghindari incaran daripada kafir Quraisy. Jadi sembunyi-sembunyi, buru-buru, maka harta benda ditinggalkan, hewan ternak ditinggalkan, kebun kurma ditinggalkan. Dan itu menjadi rampasan oleh yaitu orang kafir Quraisy. Bayangkan itu, Salman Al-Farisi itu orang yang kaya dia, ya pedagang, dia tinggalkan seluruhnya menjadi orang miskin, hijrah ke Madinah. Yang ditanyakan bukan yaitu rumah mana, di mana tempat tinggalku, tapi yang ditanyakan tunjukkan kepadaku tempat yaitu berdagangku. Inilah yaitu Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf. Sebagian lagi mereka adalah pejabat seperti yaitu Abu Bakar, dia itu bangsawan. Selain hartawan, bangsawan, pejabat, dia tinggalkan jabatannya demi iman. Kira-kira ada enggak orang sekarang, jangankan tingkatan bupati, jangankan tingkatan camat, kepala desa saja, coba model begini, kira-kira kalau kondisinya seperti itu diajak oleh Nabi, ayo kita hijrah, kira-kira mau enggak dia mengorbankan jabatan kepala desanya? Sayang uang desa yang miliarannya. Terbayang, kalau saya hijrah bagaimana uang desa ini? Kalau saya hijrah bagaimana istri makan anak istri saya? Itu yang dipikirkan. Ya, padahal kul li'ibadiyas sholihin inna ardi wasi'atun. Kata Allah, sesungguhnya bumiku ini adalah sangat luas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi maksudnya mereka, Nabi dengan para sahabat rela berkorban, mengorbankan segalanya, harta benda mereka korbankan yang luar biasa, pengorbanan yang besar. Lalu apa pengorbanan kita? Kalau mereka hijrah sampai meninggalkan harta benda, sampai meninggalkan yaitu kampung halaman tempat kelahiran, apa hijrah kita? Ini kadang-kadang hijrah kita yang begitu mudah, kadang-kadang ini enggak berusaha kita, enggak ada keinginan. Ya enggak perlu kita meninggalkan rumah, enggak perlu kita meninggalkan yaitu kampung halaman, bahkan enggak perlu kita meninggalkan yaitu negeri ini pindah ke negeri orang. Cukup di dalam kampung kita saja. Hijrah kita, apa hijrah kita yang pertama? Hijrah dari kebodohan kepada yaitu ilmu pengetahuan, itu yang pertama. Sebab ibadah pun kalau tanpa ilmu ini Pak, sia-sia dia. Al-amalu bila ilmin zanbun kabir.
beramal, beribadah tanpa didasari ilmunya dosa besar, apalagi terhadap ketuhanan. Ya selama ini barangkali kita nggak naik kelas ini, cuma sekedar syariat saja. Ada yang sampai hakikat tarekat saja, ada yang sampai hakikat saja. Kalau ma'rifat bagaimana? Ya sedangkan kita yaitu akan kembali kepadanya. Dikala kita kembali kepadanya sudah kenal tidak kita dengan yang kita sembah selama ini, siapa Allah itu sebenarnya. Inilah yang perlu kita datangkan guru, supaya kita bisa mengenal diri sebenar diri dan bisa mengenal asal usul kita. Itu yang perlu kita pelajari, Pak. Ya, oleh karena itu apabila ada orang buta di atas dunia, maka di akhirat pun dia akan buta. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah apabila dia buta tentang ketuhanan, samar tentang ketuhanan, masih samar-samar di dalamnya untuk mengenal Tuhan, maka di akhirat pun dia akan samar-samar. Oleh karena itu, cobalah kita belajar, tingkatkan kelas kita yang selama ini syariat tarekat, maka sampaikan pelajaran kita sebelum ajal menjemput kita, sampaikan kelas kita kepada ma'rifatullah tentang yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah daripada kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, hijrah kita dari yaitu kemiskinan beranjak kepada kesejahteraan. Ini perlu usaha, sebab agama tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, berpangku tangan. Apa kata agama? Fa iza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah kau laksanakan, telah selesai kau yaitu kerjakan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Tuhanmu. Ini anjurannya. Enggak, yaitu dianjurkan kita duduk di warung kopi satu harian, nongkrong bermalas-malasan tanpa yaitu ikhtiar sama sekali. Sebab inna sama la tuntaru zahaba wa fiddah. Sesungguhnya yaitu langit tidak yaitu bakal menghujani kamu dengan emas dan perak. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya nasib-nasibnya sendiri. Jadi harus ada ikhtiarnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apalagi yang harus kita hijrah berpindah, yaitu dari malas ibadah kepada rajin ibadah, daripada ahli maksiat kepada ahli taat. Hijrahlah kita, malu kepada Nabi dan para sahabat yang sudah begitu besar pengorbanan mereka, merelakan segalanya untuk apa? Untuk kita, supaya kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di dalam beragama Islam itu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, di bulan Al-Muharram ini kemarin barusan lewat, ada yang namanya tanggal 9, tanggal 10. Itu juga yaitu hari istimewa sebetulnya. Ya, hari 9 namanya dinamakan hari Tasyu'a, sedangkan hari 10-nya dinamakan hari Asyura. Ya, di sana ada perintah untuk berpuasa dan yaitu amalan-amalan yang lain, menghidupkan siangnya dengan puasa, malamnya dengan amalan-amalan, dengan sholat. Ya, walaupun sudah lewat, barangkali perlulah kita yaitu mengingatkan untuk tahun depannya kita jaga dia, jangan sampai lewat begitu saja. Sebab orang Yahudi sendiri, orang kafir, orang Yahudi di tanggal 10-nya itu mereka beribadah dia. Apa ibadahnya? Puasa. Sebab Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka Nabi menjumpai orang yaitu Yahudi Madinah sedang berpuasa. Ditanya oleh Nabi, ngapain kalian? Kata orang Yahudi Madinah, kami tasyakuran. Ya, tasyakuran untuk apa? Memperingati tentang diselamatkannya Nabi Musa oleh Allah daripada kejaran Fir'aun. Mereka sendiri orang Yahudi pun mereka yaitu mengadakan syukuran dengan cara yaitu berpuasa. Kata Nabi, ana aula bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk memperingati itu, untuk mensyukuri itu daripada kalian. Sebab aku ini masih saudara Musa, aku ini sesama Nabi. Begitu kata Nabi Muhammad.
maka itu dianjurkan oleh Nabi kepada umat Islam untuk melakukan puasa. Ya, kalau orang Yahudi, orang kafir 1 hari di tanggal 10-nya, kita sebagai orang Islam supaya beda dengan orang Yahudi 2 hari, tanggal 9 dengan tanggal 10. Tanggal 9 namanya Tasyura, tanggal 10 namanya Asyura. Apa keutamaannya? Sebab kita ini kan kelasnya masih kelas bawah, ya masih SD, perlu rangsangan-rangsangan, gak masalah. Sebab kadangkala cinta Allah juga bersyarat kepada kita. Apa kata Allah? Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ini menandakan cinta Allah kepada kita bersyarat. Ya, adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, maka aku sediakan kepada mereka surga jannatul adn, tempat kembali mereka. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahum nar. Maka adapun terhadap orang-orang yang fasik, yang melanggar hukum agama, yang menentangku, kata Allah, maka aku masukkan ke dalam neraka. Berarti cinta Allah kepada kita bersyarat apa? Jadi untuk kelas bawah yang masih bersyarat boleh. Kita yaitu beramal, menginginkan pahala boleh, menginginkan surga boleh, takut kepada neraka boleh. Ya, namanya juga kelas SD. Jadi kata disebutkan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab yaitu Tamihul Ghafilin. Di sana disebutkan tentang keutamaan berpuasanya. Apa kata yaitu Al-Faqih tadi? Telah menceritakan kepada kami Al-Hakim Abu Yusuf Ali bin Husain, telah menceritakan kepada kami Ja'far Ahmad bin Hadim, telah menceritakan kepada kami Maimun bin Mahran daripada Abdullah bin Abbas, daripada keponakan Nabi. Apa kata Ibnu Abbas? Man soma yauma asyura minal muharram faka'annama sahra dahrakullahu. Barang siapa berpuasa di hari Asyura kemarin tanggal 10, alhamdulillah kalau dari melaksanakannya sebetulnya dapat kemarin itu pas jatuh hari Kamis, selain yaitu dapat pahala puasa Kamis, sekaligus dapat yaitu puasa hari Asyura. Barang siapa berpuasa hari Asyura, maka sama pahalanya seperti beribadah puasa 1 tahun penuh. 2 hari kita berpuasa kemarin, pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kan luar biasa itu. Yang pada begini sebetulnya kita cari, ya kerja sedikit gaji besar, ya beramal sedikit pahala besar. Kan itu yang kita cari. Untuk apa pahala yang besar? Mengimbangi umat yang terdahulu yang usianya panjang-panjang dan ibadahnya luar biasa, giat rajinnya. Ya, kalau dia itu menurutkan ibadah biasa, nggak mungkin kita dapat kaplingan surga, Pak. Kalah dengan yaitu sahabat-sahabat terdahulu yang umurnya panjang dan yaitu ibadahnya kuat luar biasa. Untuk mengimbangi orang terdahulu, maka yaitu diberikanlah kita model-model begini yang beramal sedikit pahala besar. Termasuklah diberikan yaitu malam Lailatul Qadar nanti. Ini usaha rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diberikan oleh Allah, atahullahu ta'ala sawaba asyarati amalatin. Diberikan oleh Allah seperti beribadahnya 10.000 malaikat. Kira-kira bagaimana itu? Seperti 1 malaikat saja pun itu luar biasa ibadahnya. Sebab kenapa? Malaikat yaitu continue, ya, istiqomah di dalam ibadah dan tidak pernah yaitu melakukan maksiat sekecil apapun, ya, sekejap mata pun. Maka ini sama seperti beribadah 10.000 malaikat. Apalagi masih kurang, maka yaitu seperti sawaba hajjin wa mu'tamarin. Orang yang apabila berpuasa hari Asyura kemarin, maka sama pahalanya seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Sempurna lagi. Kalau kita menunaikan ibadah haji sudah yaitu berarti ongkos 40 juta, 50 juta, sudah lunas pun kita harus nunggu lagi 20 tahun, 25 tahun, sudah yaitu berangkat pun kita belum tentu pasti mabrur tidaknya. Maka dengan puasa 2 hari saja luar biasa keistimewaan diberikan pahala, kata Nabi, seperti menunaikan ibadah haji dan umrah. Masih kurang juga, ditambah lagi.
Apa itu? Wasawaqa asyarati ala bisyahidin, seperti 1000 kali mati syahid. Bayangkan itu, sekali mati syahid pun kita susah, harus pergi dulu kita ke Israel, ya ke Palestina. Itu pun barangkali tidak ada keberanian kita. Begitu melihat yaitu senjata sudah yaitu ciut nyali kita. Begitu melihat yaitu pedang yang dicabut oleh yaitu musuh berkilauan sudah ciut yaitu nyali kita. Ini dengan puasa 2 hari sama yaitu pahalanya seperti yaitu mati syahid sebanyak 10.000 kali. Ini luar biasa, itu puasanya. Lalu bagaimana di malamnya? Kita hiasi dengan ibadah, dengan zikirkah dia, dengan membaca tasbih, dengan membaca Al-Quran. Maka barang siapa man ahya yawma lailata asyura, barang siapa menghidupkan malam Asyura, kama abadallahu ibadati ahli samawati sab'i, maka seperti beribadahnya seluruh penduduk langit. Dihidupkan malam Asyura dengan berbagai kegiatan ibadah, niat menghidupkan yaitu malam Asyura, maka diberikan pahala oleh Allah seperti beribadahnya seluruh penduduk langit yang 7. Bisa dihitung nggak itu? Itulah begitu dahsyatnya. Oleh karena itu sayang sebetulnya kalau yaitu kita lewat begitu saja, berleha-leha, bersantai-santai. Bahkan sebagian kita ada yang tidak tahu kalau kita sudah berada di tahun baru Islam. Kan miris itu. Kalau yaitu perpindahan dari Desember kepada Januari, hafal betul itu. Ramai semuanya meramaikan, menyambut dengan petasannya, dengan bakar-bakar ikannya. Tapi perpindahan di antara yaitu Zulhijjah kepada Al-Muharram, orang banyak yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang terakhir barangkali tentang yaitu perintah sholat. Ya, oleh karena itu di sebagian masjid termasuk kami di Polongas mengatakan yang namanya sholat tasbih. Karena itu ada anjuran menghidupkan malam. Kata Nabi, man sholat fihi arba'a rakaatin, barang siapa mengerjakan sholat di malam Asyura 4 rakaat, ya anjurannya, maka kata Allah, ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman, Allah ampunkan dosanya selama 50 tahun. Susahnya begitu Pak. Barangkali kita nggak jumpa lagi untuk tahun depan. Oleh karena itu sayang, ya sayang. Cuman walaupun sayang, minta kepada Allah supaya umur kita diperpanjang, disampaikan lagi kepada Ramadan, disampaikan lagi kepada Al-Muharram, sehingga kita bisa melaksanakan di puasa Tasyura dan Asyura. Ya begitu yaitu melakukan sholat di malam Asyura, maka yaitu Allah ampunkan dosanya selama 50 tahun. Ustaz, dosaku paling-paling cuma 25 tahun. Sebab ini bukan enggak judi, enggak mampu, enggak kan itu. Nyuri enggak, korupsi pun enggak, paling-paling 20 tahun lah. Itu yang sisanya 30 tahun, maka yaitu diberikan, dilimpahkan kepada keluarganya, Pak. Enggak perlu khawatir, enggak mubazir enggak. Diberikan kepada orang tua, diberikan kepada pasangan, diberikan kepada anak-anak kita, menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Yang terakhir, Asyura juga dikenal dengan hari raya anak yatim. Oleh karena itu, kalau tidak sempat kemarin, maka hari ini juga masih bisa kita carilah anak-anak yatim yang ada di kampung kita. Sebab Asyura sekali lagi dikenal dengan hari raya anak yatim. Cari dia, santuni dia, berbuat baik dia, kasih uang, kasih makanan, kasih pakaian. Maka barang siapa menyantuni anak yatim di hari Asyura, sama pahalanya seperti menyantuni seluruh anak yatim daripada umat Nabi Muhammad SAW. Susah itu Pak. Ya, kita cari saja 2 orang 3 orang anak yatim, kita santuni dia, maka samalah pahalanya seperti menyantuni seluruh anak yatim daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya sekali lagi, hijrah adalah mengajak kita untuk yaitu berpindah daripada malasnya kita beribadah kepada yang giat beribadah, daripada yang selama ini rajin melaksanakan maksiat, mengerjakan maksiat, maka yaitu berubahlah kita untuk melaksanakan taat. Kenapa? Karena umur semakin mendekat kepada yang punya. Suatu saat nanti kapan saja bisa terjadi, boleh besok, boleh lusa kita dipanggil menghadapnya. Dikala itu kita
kita yaitu sudah cukup bekal kita, dan yaitu menyampaikan kita, memasukkan kita dan tidak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertemu dengan Allah, kita yaitu berharap Allah dalam keadaan ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.